Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai produk life cycle dari Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman berkarbonasi yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta yang sering disebut dengan Coke. Coca-Cola adalah minuman ringan yang paling laris dalam sejarah serta salah satu merek yang paling dikenal dunia. Berikut akan dijelaskan tahapan dari siklus daur hidup produk Coca-Cola. Ada 4 tahapan produk life cycle dari Coca-Cola, yaitu yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Pertama kali produk Coca-Cola diperkenalkan sejak tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stead Pemberton. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Minuman ini diproduksi langsung oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, yang biasa disebut dengan Coke. Kemudian Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa 2 huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia yang sering kita lihat sekarang. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Greg Candler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Perusahaan ini memproduksi konsentrat yang kemudian dijual ke pabrik Coca-Cola berlisensi di seluruh dunia. Pabrik botol yang memegang kontrak eksklusif dengan perusahaan ini memproduksi produk akhir dalam bentuk kaleng dan botol dari konsentrat tersebut, yang telah dicampur dengan air dan disaring dengan pemanis. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke asa Greg Candler yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada tahun 1892. Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong penggunaan kata Coke. Bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata, "Mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap." Nama sebutan hanya akan mendorong penggantian produk dengan kata lain. Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke. Pada tahun 1941, perusahaan mengikuti selera populer pasar. Tahun itu juga nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola. Tahun 1945, Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Pada tahun 1955, Coca-Cola pertama kali dijual dalam bentuk kalengan dan terus membuat pengembangan merek dan juga mengganti slogan-slogannya yang dinilai mampu untuk menyesuaikan dengan tren perkembangan pasar. Tidak hanya itu, botol Coca-Cola yang bentuknya khas juga terdaftar patennya pada tahun 1960. Pada tahun 2000, The Coca-Cola Company menjadi pabrik minuman ringan berkarbonat terbesar di dunia. Perusahaan dan anak perusahaan mempekerjakan hampir 31.000 orang di seluruh dunia. Lebih dari 230 perusahaan minuman ringan merek yang diproduksi dan dijual oleh Coca-Cola Company, dan anak perusahaan di hampir 200 negara di seluruh dunia. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Dewasa ini, penjualan Coca-Cola cenderung tidak ada peningkatan atau stabil. Dikarenakan beberapa faktor, yang pertama yaitu adanya pesaing-pesaing baru. Untuk saat ini, banyak sekali bermunculan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing. Hal tersebut membuat pelanggan Coca-Cola beralih ke produk pesaing. Salah satunya adalah harga Coca-Cola yang tergolong cukup tinggi dibanding dengan produk pesaing. Sebagai contoh ialah produk Bicola. Untuk saat ini, harga satu buah kemasan Bicola yaitu senilai Rp3.000.
Sementara harga Coca-Cola yaitu senilai Rp4.950. Yang kedua, kejenuhan konsumen. Hal lain yang mempengaruhi tidak meningkatnya penjualan ialah kejenuhan konsumen. Salah satu hal yang membuktikan adanya kejenuhan konsumen akan Coca-Cola adalah kejenuhan minuman berkarbonasi. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, strategi pemasaran kurang efektif. Strategi pemasaran Coca-Cola dinilai kuno, dengan inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. Coca-Cola saat ini membutuhkan penyegaran baru sehubungan dengan beberapa masalah yang dihadapinya. Banyak yang harus dibenahi dalam strategi perencanaan dan pemasaran Coca-Cola agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Yang keempat, tahap penurunan. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama untuk anak-anak muda yang sering meminum minuman ringan. Penelitian telah menunjukkan bahwa pengguna secara teratur minuman ringan memiliki asupan rendah kalsium, magnesium, asam askorbat, riboflavin, dan vitamin A. Minuman ini juga telah menimbulkan kritik untuk penggunaan kafein yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik. Pada tahun 2003, Pusat Sains dan Lingkungan atau CSE, sebuah organisasi non-pemerintah di New Delhi, mengatakan air soda yang diproduksi oleh Coca-Cola mengandung racun, termasuk lindan, yang dapat berkontribusi terhadap kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan penjualan Coca-Cola di India mengalami penurunan sebesar 15%.